Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Guru Ani, yang pada video kali ini akan membahas tentang Google Form. Di sini ada beberapa hal yang mau saya bahas, yaitu yang pertama, saya akan membahas tentang pembatasan waktu pada formulir tersebut, yaitu waktu untuk memulai mengisi formulir dan juga waktu batas akhir untuk mengirimkan formulir tersebut. Jadi, misalnya kita membuat soal itu ada durasi waktunya seperti halnya kalau kita melakukan ujian secara offline. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membatasi responden atau jumlah responden yang bisa memberikan tanggapan pada formulir kita. Dan yang ketiga, bagaimana cara membatasi banyaknya respon atau banyaknya jawaban, kalau misal itu soal online, yang bisa dikirimkan oleh satu responden. Saya mulai saja yang pertama, yaitu untuk menentukan batas waktu. Caranya dengan menggunakan add-on, yaitu add-on ini, Control Accepting Responses. Apabila belum ada, ketika Anda klik di sini belum muncul, berarti add-on ini belum terinstall. Bisa diinstal dengan cara klik 3 titik di sebelah kanan ini, kemudian pilih add-on, kemudian cari add-on Control Accepting Responses. Tuh, bisa tuliskan di sini. Nih. Nah, ini. Kemudian untuk menginstal, silahkan diklik dan ikuti petunjuk penginstalan sampai selesai terinstall. Kemudian caranya adalah dengan klik icon pengaya, kemudian pilih Control Accepting Responses. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, silakan pilih ini, yang pertama ini, Setting and Info. Kalau muncul tampilan seperti ini, silakan di-close saja. Kemudian setelah terlihat tampilan seperti ini, kita bisa mulai mengatur batas waktunya. Paling atas, jadi ini ada beberapa tab ya. Yang pertama kita lihat yang ini, Start and Stop Setting. Di sini ada tulisan Start Immediately. Apabila ini dicentang, maka form itu akan bisa diisi oleh responden seketika begitu dia terkirim atau linknya diberikan kepada responden. Kemudian di sini ada tertulis start date. Ini artinya adalah waktu yang kita setting untuk memulai formulir itu menerima tanggapan. Kita klik saja. Misalnya saya akan pilih formulir itu bisa diisi Juni tanggal 2. Ini. Kemudian kalau sudah dipilih, klik tanda centang di bawah ini. Kemudian waktunya, misalnya saya pilih sekarang 8 PM. Kemudian ini saya pilih 40 misalnya. Atau 45. Kemudian untuk menentukan batas waktu akhir formulir ini dapat menerima tanggapan, ini kita atur di sini. Ada stop date ini. Saya klik, misalnya ini saya batasi Juni, sama, klik. Kemudian saya setting misalnya pukul 10 lebih 30.
Coba kita lihat. Ini waktunya 07.00 GMT. Jadi kita itu time zone of this browser ini berada di Asia Bangkok. Jadi ini tidak perlu dirubah. Sudah biar seperti ini saja. Kemudian sudah itu klik Save and Implement. Nah, jadi setelah selesai, itu tadi bisa diatur, akan muncul notifikasi seperti ini. Kemudian klik Close. Nah, di sini ada Other Setting. Ini adalah message atau tulisan yang akan muncul. Di sini kita abaikan saja. Yang kedua, ini ada Done Accepting Submission. Ini artinya di sini bisa kita tuliskan kalimat yang akan terbaca oleh responden ketika dia selesai mengisi. Misalnya di sini, terima kasih sudah mengisi kuesioner. Atau karena ini soal, sudah mengerjakan soal dengan lengkap. Kemudian yang berikutnya, before form start accepting submission. Jadi ini apabila ada responden yang membuka link kita, tapi belum masuk waktu yang kita setting untuk mengerjakan, maka pesan yang dituliskan di sini nanti akan terbaca. Jadi misalnya kita tulis soal ini bisa dikerjakan mulai pukul 8.45. Terus apabila ini kita centang, send an email when form close, ini artinya nanti kalau formulir ini sudah tertutup, batas waktunya sudah habis, kita sebagai pemilik form akan mendapat pemberitahuan lewat email. Kalau sudah, langsung diklik save saja. Sudah bahwa pengaturan kita sudah tersimpan, ini kita tutup. Kalau sudah selesai, klik save. Sudah, kemudian kita tutup saja. Itu tadi yang pertama, mengatur batas waktu mulai dan berakhirnya form. Mungkin sebelum kita lanjut, kita bisa melihat di previewnya tampilan formulir ini seperti apa, karena kan belum masuk waktu yang kita atur untuk memulai tadi. Saya klik preview. Nah, ini muncul pemberitahuan bahwa soal ini bisa dikerjakan mulai pukul 8.45 PM. Selanjutnya, untuk mengatur atau membatasi jumlah responden. Caranya juga dengan add-on, dengan form limiter. Pada video yang lain saya sudah jelaskan salah satu form limiter untuk membatasi batas akhir pengumpulan saja. Nah, ini saya klik, kemudian pilih form limiter. Apabila belum terinstall, caranya sama seperti tadi, bisa mencari add-on dengan klik 3 titik di sebelah kanan ini. Nah, setelah ini saya pilih form limiter, kemudian pilih set limit. Setelah muncul tampilan seperti ini kita klik, akan muncul pilihan date and time dan number of form responses. Saya pilih yang ini, number of form responses. Kemudian ini ada pilihan stop accepting form responses when responses are greater than. Jadi dia akan berhenti menerima respon ketika respondennya lebih besar dari. Nah, ini misalnya saya isi dengan 5. Artinya bahwa form ini tidak bisa menerima
responden lebih dari 5. Terus di sini ada tulisan di sini. Ini bisa kita ganti karena ini ada pemberitahuan message when submission are closed. Ini artinya nanti apabila form kita tertutup secara otomatis karena respondennya sudah memenuhi batas, akan muncul tulisan di sini. Ini bisa kita setting atau bisa tidak perlu diganti, tetap seperti ini, atau bisa kita tulisi dengan kalimat sesuai yang kita kehendaki. Misalnya, jumlah siswa yang mengerjakan sudah memenuhi kuota. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi guru pengampu. Misalnya saya tulis seperti ini. Setelah itu, ini apabila tercentang berarti nanti kita akan mendapat pemberitahuan ketika responden sudah memenuhi batas yang kita atur. Tapi kalau ini centangnya kita hilangkan, kita tidak dapat pemberitahuan lewat email. Saya centang saja. Kemudian saya klik Save and Enable. Setelah selesai, ini kita tutup. Kemudian satu lagi, bagaimana cara membatasi banyaknya respon yang bisa dikirimkan oleh satu orang responden. Kalau tidak dibatasi, kan satu orang responden bisa saja dia mengirim lebih dari satu kali tanggapan. Tetapi mungkin ada saat kita menginginkan bahwa satu responden hanya boleh satu kali mengirimkan tanggapan. Caranya adalah dengan klik setting atau setelan. Kemudian di sini pada bagian tab umum, ini ada tulisan ini. Batasi, ada pilihan ini ya. Batasi ke satu tanggapan. Ini kita centang. Maka nanti satu orang responden setelah berhasil mengirim satu kali, dia tidak akan bisa mengirimkan tanggapannya lagi. Setelah selesai, saya klik simpan. Selanjutnya, coba kita lihat apabila formulir ini kita isi. Nah, ini misalnya saya isi, kemudian saya kirim. Saya close, coba lagi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa karena tadi saya sudah mengisi sekali, saya tidak bisa mengisinya lagi untuk yang kedua kali karena formulir ini dibatasi berapa kali seorang responden itu bisa mengisi. Demikian tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan masih tentang Google Form. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.